So he looked at me yang gini aja. Gitu. Kayak dalam psych war yang waktu itu gue rasain sebagai anak SD, kayak ada kata-kata gini, lo bisa gitu. Apalagi anak kecil kan. Iya. Ya udah akhirnya gue nyanyi tuh The Greatest Love of All, zonk abis. Remembered. Udah kalah duluan mentalnya, mohon maaf. Tapi menurut gue bagus hari itu, atau karena gue kakak lu aja? Karena lu kakak gue sih. Gue aja mengaku itu fail banget. Beda sama sekali dengan yang nyanyi di rumah. Gue ingat ada beberapa kalimat yang lo tau kan, di tengah nyanyi lo nelen ludah. Aduh. The greatest gitu ya kan. Iya, ya. Terus, nah di tengah kita nyanyi dia nelpon lagi, gitu. Ya siapa yang mau dengerin orang nyanyi nelen ludah? Ya gue sih nggak nyalain Om Chris nelpon lagi. Tapi pokoknya dia sambil nelpon lagi, terus yang anak kecil kan yang gue nerusin lagi nggak ya gitu. Ya udah gue nerusin aja. CPA-nya juga nggak ada. Ayo gitu, nggak ada. Ya udah ngeliatin gue juga aja ya nggak. Bener-bener emang mental sih yang dites. Iya. Habis itu ya udah langsung ditolak. langsung. Jadi ya Bu ya kita perlu orang yang tough mentalnya. Kita perlu yang karena ini akan dikirim ke Malaysia ke ini gitu. Tapi benar sih. Ibu sangka lombanya di Indonesia, tidak. Di sana harus urus diri sendiri. Ibu ikut tidak, gitu kan? Iya sih benar. Tapi itunya benar. And then kita keluar dari ruangan itu, terus. Lo nangis gak? Nangis dong, tapi kan gue tahan dulu. Gue yang nangis, gue inget. Tahan dulu di rumah baru nangis. Tapi lo nangis sendiri, kita lo nggak? Iya biasa lah gue kan. Ya udah. Lo merasa apa waktu itu ditolak? Gue merasa tidak cukup. Terus tiba-tiba aja pokoknya gue merasa buruk gitu, tidak di-appreciate, terus gue merasa, tapi ada positifnya mungkin ya, gue pengen tahu siapa sih yang lolos gitu kan, dan what does he or she have, gue mau itu, gitu. Di umur itu lo udah bisa berpikir begitu? Umur gue berapa sih waktu itu? 12. 12, kira-kira segitu. Pokoknya belum pakai baju SMP, Li. Iya. Karena lo yang baju SMP, yang baju kebesaran lo yang bunga-bunga, terus ikat dua. Waktu yang SD masih celana bike pants yang kita bertiga dibeliin sama semua itu loh. LA Gear. Iya, LA Gear palsu. Jadi itu benar-benar ngehajar mental gue banget. Oke, terus tapi umur segitu lo belajar dari siapa untuk harus punya mental? Emang lo ngerti kata-kata mental? Makanya gue nggak ngerti. Jadi bertahun-tahun sejak hari itu, bertahun-tahun gue tetap nggak bisa digest. Gue nggak ngerti kenapa harus sejahat itu sama anak kecil gitu. Terus, nah ini lucu ya Tuhan ya emang. Udah dewasa, gue udah diwarna-warni ini, udah tahu ini itu, udah punya confidence. Lalu gue berteman lah sama Nola. Anak didiknya Om Chris dong. Waktu itu AB3 lagi mau cari penggantinya Lucy. Gitu. Oh iya benar-benar. Lucy keluar. Kayaknya mereka melontarkan beberapa nama gitu. Ya udah terus si Nola kayaknya pengen banget kasih gue kesempatan itu. Gue diundang makan siang di rumahnya Om Chris. Om Chris pun lupa kalau gue pernah audisi waktu si anak kecil yang nelen ludah. Si anak kecil yang kagak lo denger. Om Chris. Tapi di akhir hayatnya gue baik loh hubungannya. Iya. Ini kan cerita perjuangan. But ya gitulah. Emang pas gue diundang makan siang, terus he was very nice. Kita memanggil kamu ke sini, ya.
ya untuk ya si Lucy kan gini-gini jadi kamu ini gitu. And I know that you're very close with Noah gini-gini. You guys can get along. Sama Widi juga kenal gitu kan. Ya udah, think about it ya gitu ya kayak gitu. Lucu aja ya. Terus gue ngomong Full circle. ya. Full circle. Iya. Terus lo ngomong apa? Gue ngomong, tapi udah nggak ada dendam lah. Iya. Gue ngomong dulu, saya pernah lagi om. gini. Terus om bilang apa? Terus di situ kan, makanya ketawa-ketawa. Di situ baru dia bilang, itu semua setting. You think gue nelpon orang beneran? Ya enggak. Oh, jadi dari situlah lo tahu. Tapi bahwasannya Tuhan ngasih lo izin untuk tahu what happened years ago. Ya. Dari 12 ke 20-an. Itu keren sih. Itu keren menurut gue. Maksudnya ketika lo harus melewati gurun pasir dari umur 12 ke 20 itu tidak di-accept gitu kan. Udah, habis itu gue tahu alasannya itu, dan bahkan dia orang yang sangat profesional, on time ini itu, ngajak gue makan siang dan berbicara tentang AB3 yang waktu itu yang mau digantikan gue itu ya hampir. Udah, gue jadi gimana ya, kayak relieved gitu. Ya udah, terus gue keluar dari rumah itu, bye-bye, udah. Terus ya hubungan baik. Hubungan baik aja gitu. Terus abis itu ya udahlah, maksudnya. Tapi kenapa lo nggak masuk AB3 dulu ya? Gue nggak tahu itu. Kan gue berbicara dengan lu. Iya, gue lupa. Kenapa sih akhirnya? Karena ada kemungkinan gue bisa menjadi penyanyi solo. Oh, album. Ya, untuk keluarin atau album. apapun itu. Iya, benar. You saw that. Dan sebagai lo kan segalanya bagi hidup gue. Ya kan? Penasehat, terus legal consultant. So tahu sih gue sebenarnya. Tapi ya emang harus sih punya kakak kayak lo. Lo ingat kasus EMI? Oh iya. Nggak apa-apa, ini bisa di-beat. EMI itu udah nggak ada. EMI udah nggak ada, jadi boleh. Ada perusahaan rekaman dulu namanya EMI, very big. Terus gue, gue udah rekaman. Makan ingus gue. Udah banyak banget yang terjadi, mixing masternya bagus. Ya kan, ingat nggak si bintang tamunya juga keren-keren banget. Topati lah, Dave Koz. Di dalam album itu ya? Di dalam album gue itu. It was a duo ya, dengan Nidia Kalani. Terus apa nama duonya? Enggak, Lea dan Nidia aja pokoknya. Oh, Lea dan atau Nidia Lea, gue juga lupa. Udah mau launch, tiba-tiba itu krisis ekonomi tuh. Oh iya, benar. Ya udah, nggak jadi aja untuk tayang gitu, nggak jadi launch. Tapi nggak jadi punya album ya? Nggak jadi punya album, tapi sebagai nama Lea Angelin Simanjuntak sudah ada kontrak di bawah si EMI gitu, bahwa kalau lo nggak menelurkan album apapun dengan perusahaan itu, ya lo nggak akan bisa free selamanya. I was like a Dobby. Dan lo jadi penyelamat gua, karena lo gemes, lo mau gue move on with my life dan bikin album solo. Gue inget banget. Terus lo baca kontrak gua, terus lo fight lah. Enggak, ini bisa, ini dengan lo punya teman-teman yang ahli hukum juga. Akhirnya dengan manajer kita tercinta itu, Michael, kita urus, dan akhirnya udah ada Pongki dong waktu itu, kita belum ya? Dalam hidup kita. Udah kan? Awal-awal. Iya. Tapi kita juga berjuangnya dari sebelum ada dia. Iya. Tapi ya gitu, berjuang stop. Jadi untuk dari 97 ke 2001 dia nggak bisa kemana-mana. Iya, Lea nggak bisa kemana-mana karena terkunci oleh kontrak. Di kontrak yang adalah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin sih. Lu kan you signed it. Ya, selama lu sign berarti consenting agreement sebenarnya. Itulah. Ya, kecuali nggak ada apa ya? Nggak ada hukum yang dilanggar sebenarnya, cuma maybe you didn't read it enough gitu pada saat itu. Ya. Terus keluarnya ya diurus sama Mas Kiwir ya waktu itu, yang bantuin juga. Ya kayaknya ya. Ya kan, Mas Kiwir. Ya. Ya dari Mas Pongki juga. Ya. Linknya, you have to talk to this person. Ya udah, akhirnya pokoknya clean lah.
kita baik-baik. Jadi nggak ada gue harus bayar berapa, enggak. Nggak harus masuk podcast orang. Terus zaman sekarang kan menyelesaikan masalah di podcast. Jadi beres dan tidak perlu ribut-ribut ya. Memang bisa diselesaikan. Gue juga merasa free untuk berkarya lagi. Ya udah. Nah, setelah itulah baru lu bikin album Bangun itu ya? Iya. Bangun itu karena itu, lu merasa harus bangun? Iya, gue bikin judulnya Bangun karena gue merasa harus bangun. Oke, itu semua lagu ciptaan Lea. Berapa lagu di situ? Nggak semua lah, nggak semua Masa ciptaan gue. Ada yang enggak ya? Ada yang enggak. Tapi yang jadi singlenya? Ciptaan gue. Ya. Bukan kenapa. Kemana Lea yang itu sekarang? Nah itu yang gue mau tahu. Karena Lea yang kita tahu sekarang adalah Lea yang pokoknya lagu yang heroic, yang Indonesia maju gitu. Itu Lea, kasih dia. Pas dimakan, gampang itu buat dia. Kemana itu Lea yang itu? Jangan kau katakan cinta. Itu kemana itu orang itu? I guess she's still inside me as my everyday Lea. So, jadi di umur segitu, gue punya album pertama Bangun itu kan gue umur 25 tuh Kak. Gue lagi menikmati hidup yang I'm young, I'm free gitu. Have lots of money saat itu. Dan ya udah itu terjadi di album itu benar-benar yang menggambarkan kisah hidup gue. Mas Pongking jadi produsernya. Tercapailah cita-cita dia itu. Yang sok tahu itu dulu, baru single 1, saya mau produserin dia. Terus itu akhirnya gue punya album itu. Kayaknya ini deh, kayaknya Lea yang sekarang ini yang lo bilang dengan gambaran segala yang motivating, itu dari bagaimana orang melihat gue. Klien maunya Lea nyanyi lagu yang gini, Lea dandannya yang gini. Jadi waktu umur 20-an, I got pekerjaan yang seperti itu. Kayaknya di batin gue agak clash. Gue ingat waktu itu kalau gue lagi mau ngejob, padahal job gue bayarannya oke. Di kala itu oke. Tapi gue nggak mau ngomong ke geng main gue gitu, geng gaul gue. Gue nggak mau ngomong. Ya gue bilang aja ya nyanyi. But I wasn't really proud of siapa yang gue hibur, acara apa yang, karena kan gue di umur segitu dan mereka nggak peduli. Waktu itu gue kepinginnya nyanyi tuh di pensi, nyanyi tuh di festival ini, itu nggak apa-apa, bayarannya kecil tapi gue ngetop di kalangan yang seumur gue. Hype. Gue suka banget waktu Mas Pongki berhasil ngenalin gue ke anak-anak Sheila on 7. Terus gue diajak jadi bintang tamunya di RCTI, di acara konser besarnya mereka, dan gue boleh main piano putih itu. Gue merasa sangat rock and roll banget, dan itu yang gue mau. Tapi I guess that just doesn't pay the rent. Nggak bayar cicilan ya Bu, nyetop doang. Atau mungkin untuk seorang Lea lah itu doesn't work gitu. Mungkin ya, I don't know. Atau mungkin pengemasannya kita kurang maksimal gitu. Kan baru dicoba sekali juga. Iya sih, tapi kan si lagu-lagu yang lebih serius ini keeps coming. Orang kok ngelihat it works, oh mau yang gitu, panggil Lea gitu. Hanya Lea yang bisa. Acara hanya Lea yang bisa. Jadinya gitu. Kira-kira begitulah. Jadi pokoknya yang lebih serius. Entah Toyota atau bank mana. Asuransi biasanya ya. Awarding, motivating night, bla bla bla. Kadin mau pertukaran ketua, lama-lama jadi ke situ. Iya. Nah sekarang lu udah bisa terima Lea yang itu? Kayaknya sejak Lea Ballroom sama Lea Bangun. Iya. Kita bagiin dua ya. Lea Bangun adalah Lea musisi. Wah, Steven Tyler keluar semua dengan sedikit Whitney Houston, dengan sedikit Sissy Winans, dengan sedikit Tri Utami, keluar semua tuh di situ. Terus Lea Ballroom.
Lea Ballroom itu gue kayaknya bisa lebih menerima ketika gue punya anak. Oh gitu. I was starting to be there. It took me time juga loh Kak untuk bagi klien-klien yang suka manggil gue bisa ngomong yang di antara lagu tuh, kan you have to talk, ya kan? Aduh, I hated that so much. I hated that so much. Bener-bener kayak yang bisa nggak nyanyi 100 lagu aja, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Tapi gue nggak ngomong, ya. Aduh. Dan sebagai seorang manajer yang dari zaman dahulu kala kan si Michael selalu nama-nama itu terus yang dia banggakan, oh my god, kayak yang Ikke Nurjana bisa ini, Iis Dahlia, bisa kalau dia ngasih contoh, yang ngasih contoh, sama Kade mah 3 lagu aja dalam 45 menit kelar, dia bikin kuis, dia bikin interaksi bapak ini, ibu itu. I hated that. I don't want to be that, gitu kan. Tapi kan dia sedang mengajari gue, gitu kan. This is how the business is, gitu. Gitu. Makanya jadi banyak banget konflik batin. Tapi setelah gue punya anak lah, setelah berkeluarga gue punya anak, kayaknya orang juga udah mulai manggil gue ibu, gitu kan, di supermarket atau di mana. Ya udah, akhirnya kayaknya gue mulai menerima si Lea Ballroom itu. Kalau sekarang mah udah gue panggil satu-satu. Ya, udah interaksi, udah bisa. Ya kan, Pak Erick Thohir, ya lu udah biasa manggil gue, Pak Hal Mansuri, lu udah biasa manggil gue gitu. Jadi lu berasa lebih akrab dan tidak takut untuk address their names gitu ya. Betul. Kalau zaman dulu itu susah banget, mulut gue takut salah. Kan kadang kita kalau lihat di Google, oh ya yang ini nih, menterinya yang ini. Tapi pas itu, kok beda? Takut salah panggil gitu ya. Karena kan kita nggak tiap hari nggak ngomongin dunia itu. Dulu harus sampai bikin skrip nggak? Kalau enggak sih, tapi gue hafalin mampus atau gue nggak mau nyebut gitu namanya. Nah sekarang udah ya gue sangat, karena mungkin sebagai ibu-ibu kita juga udah masuk ngomongin politik, ngomongin ini, ngomongin itu. Udah kenal sama orang yang kita bahas lah. Jadi, nah, tapi kan yang diajak nyanyi sama musisi-musisi dunia seperti lo pernah kerjasama dengan Dave Koz. So would you please make her feel warm and welcome by giving her a round of applause. This is Lea. Come on up here, Lea. Say hello to Lea. Don't you look beautiful? Hai. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Selamat malam, Skor. Lo pernah dengan David Foster. Lo pernah dengan Michael Bolton. Siapa lagi, Mike? Ntar kalau lo inget ya. Erwin Gutawa justru awal membidani kelahiran Lea ini. Sebenarnya membidani. Oke lah, semua nama-nama besar itu udah pernah kerja sama dengan lo. Yang dilihat kan Lea Ballroom tuh. Menurut lo dia lihat Lea Ballroom atau Lea Bangun? Lea Ballroom, mana ada manusia-manusia itu yang tahu bahwa Lea Bangun existed. Gak ada yang tahu lah. Jadi akhirnya lu menerima bahwa lu harus melewati sebuah karakter Lea Ballroom untuk finally dianggap serius oleh mereka. Tapi nggak berarti Lea Bangun nggak serius loh. Lea Bangun itu menurut gue musikalitasnya jenius banget. Itu kapan lo mau tunjukin ke orang-orang ini? Kalau Lea Bangun itu juga bagus banget loh musikalitasnya. Cara lo bikin lagu, cara lo berpikir aransemen. Ini sisi kakak gue yang berbicara nih, yang gemes lagi nih, yang kasih challenge lagi, ya kan? Kirain udahan dalam hidup gue. Belum ada wadahnya kayaknya untuk menumpahkan itu. Mungkin suatu hari. Tapi sekarang sih lagi, pokoknya orang ngelihat gue si Lea Ballroom gitu kan. Lea serius gitu kan. Lea serius. Pembuka acara KTT. KTT, G20. Gitu, tapi gue belum tahu cara untuk menggiring orang supaya ngelihat
sisi lain, yaitu si Lea Bangun atau Lea siapapun itu. I'm really that electric youth kind of girl loh, gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kali lu bikin di kanvas kecil, kan nggak perlu sebanyak itu yang lihat Lea Bangun seperti yang lihat Lea Ballroom. Tapi kan kalau lu bikin sekali, yang nonton misalnya 10 tahu, bikin 2 kali jadi 30, lama-lama kan jadi 5 ballroom juga nih, Lea Bangun ini. Terus yang dari ballroom sana kan jadi, apa sih itu gitu. Kan orang Indonesia gitu. Mungkin masih ada kekhawatiran gue, will the Lea Ballroom people like si Lea Bangun? Nanti akan jeopardize nggak usaha pekerjaan gua lo dan Michael yang selama ini sudah membangun si Lea Ballroom. Oke, mungkin untuk itu kita harus duduk lagi harus ngobrol. Duduk lagi, Nggak bisa di sini ya, jangan di sini. Kita punya strategi khusus. Waktu awalnya lu bisa nyanyi sama David Foster tuh gimana sih? Cerita dong. Mungkin ada yang nggak tahu nih. Lea Simanjuntak. Ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau kita kakak adik. Gue ngerasa mirip loh. Tapi there was a time ya yang orang semua tahu kalau kita kakak adik. Tapi sebenarnya gue bingung. Kok dia nggak nyanyi ya? Gitu. Pokoknya di mana gue sama Tina udah yang tambah lagi level bernyanyinya. Gue tetap bego. Lu ngomongin gue ya? Lu inget gak sih yang bukan? Iya, LA Gear. Iya, LA Gear palsu. Waktu awalnya lu bisa nyanyi sama David Foster tuh gimana sih? Cerita dong. Latihan dinyatakan selesai. Lu udah mau jalan pulang nih? Udah ambil tas. Ngarep dipanggil gak? Ngarep dong, makanya gue gak pulang-pulang. Ada medley ini nih, Bodyguard. Dalam hati gue, say it. Padahal I was born for this moment. Setelah itulah baru lu bikin album Bangun itu ya? Iya. Bangun itu karena itu, lu merasa harus bangun. Itu semua lagu ciptaan Lea. Kemana Lea yang itu sekarang? Lu kan segalanya bagi hidup gua. Tuh kan, gua mau nangis kalau kayak gitu. Gue itu berhenti nyanyi karena gue sedih berpisah sama lo semua tuh gue sedih. We never knew that. Tapi gue sedih sebenarnya, gue yang kayak apa ya? Gue berpisah dari piano kita. Iya. Kita dulu nyanyi karena ada piano loh, Li. Gue nggak tahu kalau lo ada perasaan sedih untuk meninggalkan kita. Serta kebenarannya. Thank you guys. Bye. You are loved.